guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan Donghua Martial Universe alias Wudong Qiankun Season 3 episode ke-8. Seperti biasa kita rekap di episode sebelumnya, Huazong telah diberikan sebuah boneka simbol kuat oleh ayahnya Huagu, di mana pelindung sekte boneka tersembunyi itu menggunakan bonekanya untuk bertarung melawan Lindong demi memperebutkan tongkat Qilin. Nah, tapi meskipun Huazong memiliki tingkat kultivasi ahli simbol yang lebih tinggi daripada Lindong dan telah dibantu oleh boneka simbol, pada akhirnya Lindong yang menguasai cara mengeluarkan energi mental Yuan juga memiliki teknik penyerapan yang lebih kuat daripada Huazong. Pemuda keluarga cabang klan Lin itu pun mampu mengalahkan Huazong dan membuat sang tuan muda sekte boneka kehilangan nyawanya. Karena anak kesayangannya dibunuh, tampaknya Huagu, si pemimpin sekte boneka tersembunyi, kini memiliki dendam kesumat kepada Lindong dan bertekad membalaskan kematian putranya. Nah, di episode kali ini, Lindong harus terlibat pertarungan berat dengan Huagu yang akhirnya membuat Lindong sampai terluka cukup parah. Akankah Lindong mampu bertahan dari pertarungan melawan Huagu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita terobos. Usai menghabisi nyawa Huazong, sebenarnya Lindong sudah sangat sadar kalau sekte boneka tersembunyi tidak akan melepaskannya begitu saja. Ya, bagaimanapun yang dia bunuh bukan anggota ecek-ecek, melainkan pelindung sekte sekaligus putra dari pemimpin sekte tersebut. Yang lebih buruk lagi, saat ini Lindong juga tidak berada dalam kondisi yang baik karena kekuatan mental Huazong yang sangat jahat terus membuat gara-gara di dalam tubuhnya. Karena itulah Lindong berniat mencari tempat yang aman untuk menyempurnakan kekuatan mental Huazong yang berada di dalam tubuhnya. Sementara itu, sekte boneka tersembunyi telah mengerahkan pasukannya untuk menyebar ke penjuru kota Dagui untuk mencari Lindong. Berita terbunuhnya Huazong oleh Lindong juga tersebar dengan sangat cepat. Bahkan sudah sampai ke telinga sang penggoda ulung alias Qian. Mendengar Lindong berhasil membunuh Huazong dan memahami betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh pembunuhan tersebut, putri sekte iblis agung itu semakin tertarik kepada Lindong dan penasaran bagaimana anak perantauan itu akan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Huagu yang sudah tidak sabar ingin menggeprek Lindong tidak bisa menunggu lebih lama dan memutuskan untuk mencari Lindong sendiri daripada menunggu anak buahnya yang terlalu slow respon. Di sisi lain, Lindong saat ini berada di sebuah gua yang cukup tersembunyi dan sedang berusaha memurnikan energi mental milik Huazong. Keempat akar simbol Lindong berputar-putar seiring dengan cahaya kemerahan di dahinya yang terus memudar. Setelah beberapa saat berkonsentrasi untuk memurnikan energi mental Huazong, akhirnya kekuatan mental yang jahat itu pun bisa diserap Lindong dengan sempurna. Lindong sudah menduga jika sekarang orang-orang dari sekte boneka tersembunyi pasti tengah mencarinya ke seluruh penjuru kota Dagui. Karena itulah Lindong memutuskan untuk bersembunyi lebih lama di dalam goa, sembari mencari cara untuk menyempurnakan buah 1000 binatang yang dia curi dari Keranaga kuno. Masih ingat kan? Sebenarnya, menurut Xiao Diao agak riskan jika Lindong mau menyempurnakan buah roh itu sekarang, tapi tampaknya Lindong sudah bertekad untuk meningkatkan kekuatannya demi menghadapi sekte boneka tersembunyi. Tidak bisa dipungkiri jika Lindong mampu menyempurnakan buah roh itu dengan cepat, maka pasti kekuatannya akan meningkat drastis, termasuk tingkat kultivasinya dan tubuh gunturnya. Tapi kekuatan yang sebegitu besar tentu tidak bisa didapatkan tanpa resiko. Lindong memahami jika penyempurnaan buah 1000 binatang mungkin bisa mengancam keselamatannya. Xiao Diao dan Xiao Yan pun terus memperingatkan agar Lindong berhati-hati. Tapi Lindong tahu mereka tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Selain itu, Lindong juga optimis karena sebelumnya dia berhasil menahan kekuatan darah murni Keranaga, pasti kekuatan buah roh ini pun bisa dia tahan. Karena sudah tidak bisa dicegah lagi, akhirnya Xiao Diao dan Xiao Yan pergi keluar goa untuk melindungi Lindong dan proses penyempurnaan buah 1000 binatang pun dimulai.
Sementara itu, Huagu telah sampai di lokasi baku hantam antara Lindong dan Huazong sebelumnya. Dari lokasi tersebut, Huagu merapal teknik GPS untuk mengetahui kemana arah Lindong melarikan diri. Tanpa menunggu banyak waktu lagi, Huagu pun langsung mengikuti jejak Lindong dan mampu dengan cepat mendekati goa tempat Lindong berada saat ini. Aura kedatangan Huagu yang seorang kultivator penciptaan Qi telah disadari oleh Xiao Diao. Iblis surgawi itu mengetahui jika Lindong belum selesai menyempurnakan buah 1000 binatang. Karena itulah Xiao Diao mengajak saudara harimaunya alias Xiaoyan untuk pergi keluar goa dan bersiap baku hantam agar Lindong mendapatkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan buah roh 1000 binatangnya. Dan benar saja beberapa saat kemudian Huagu telah sampai di dekat gua tempat Lindong berkultivasi. Melihat itu, Xiao Diao langsung menyusun strategi dan meminta Xiaoyan mengalihkan perhatian Huagu lebih dulu sementara dirinya sendiri akan mencari kesempatan untuk menyerang pemimpin sekte boneka itu dari belakang. Xiaoyan mendekati Huagu dengan penampilan kucing imutnya, tapi tampaknya Huagu bukanlah seorang penyayang binatang. Jadi, ayah almarhum Huazong itu malah menendang Xiaoyan agar menyingkir darinya. Di saat itulah tiba-tiba... Nah, ternyata Xiao Diao berencana untuk menipu Huagu dengan mengatakan jika arena tempat mereka berada saat ini merupakan wilayah kekuasaan binatang iblis sepertinya dan Xiaoyan. Xiao Diao menyarankan agar Huagu pergi dari tempat itu jika tidak mau mendapat masalah dengan binatang iblis lainnya. Tapi ternyata Bapak Sekte Boneka itu malah sudah menyadarinya jika Xiao Diao hanya ingin memainkan trik bohong-bohongan. Karena tampaknya Huagu tidak tertipu, Xiao Diao dan Xiaoyan pun tidak memiliki pilihan selain meladeni undangan baku hantam dari Huagu. Keributan di luar goa tampaknya juga berefek pada bagian dalam goa tempat Lindong menyempurnakan buah 1000 binatang. Tapi untungnya Lindong tetap bisa berkonsentrasi meskipun sekitarnya telah terjadi huru-hara. Oke, kita balik lagi ke dua saudara binatang Lindong yang masih berusaha menahan Huagu. Tapi bahkan setelah menerima serangan Xiao Diao, Huagu masih berdiri tegak dan mampu menahan serangan itu dengan senjata mentalnya. Meskipun begitu, Xiao Diao tidak menyerah. Begitupun Xiaoyan yang juga ikut terjun ke medan tempur untuk membantu Xiao Diao menghadapi Huagu. Bantuan Xiaoyan dimanfaatkan oleh Xiao Diao untuk merapal teknik piringan iblis dan dalam sekejap beberapa piringan dengan aura gelap muncul dan menyerbu ke arah Huagu. Huagu terbang ke sana kemari untuk menghindari piringan-piringan iblis milik Xiao Diao, tapi tampaknya sang iblis Marta juga tidak ada rencana untuk mengendurkan serangannya. Karena itulah Huagu merapal teknik benteng tulang surgawi dan membentuk sebuah pelindung dari tulang untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan Xiao Diao. Ternyata benteng tulang surgawi milik Huagu benar-benar sangat kuat. Serangan piringan Xiao Diao maupun terjangan Xiaoyan sama sekali tidak mampu menembusnya. Bahkan Huagu malah mengeluarkan serangan balik yang mengenai Xiaoyan dengan telak dan membuat harimau piton api itu kehilangan kesadaran. Tapi tetap saja sebagai iblis surgawi yang baru saja kehilangan seluruh esensi kehidupannya, menahan serangan beruntun dari Huagu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Untungnya Xiaoyan mampu menyadarkan diri dan membantu Xiao Diao menahan serangan Huagu. Tapi setelah itu Huagu menyatukan tulang-tulang surgawinya sehingga tulang-tulang bercahaya kebiruan itu menyatu menjadi satu bilah tombak yang melaju lurus dengan kekuatan yang jauh lebih besar ke arah Xiao Diao dan Xiaoyan. Serangan terakhir Huagu berhasil membuat Xiaoyan dan Xiao Diao terlempar dan kehabisan kekuatan. Setelah dua hewan pungut Lindong itu tidak berdaya, Huagu yang sebenarnya sudah mengetahui Lindong ada di dalam gua langsung OTW menyelesaikan dendamnya. Tapi ternyata Xiao Diao dan Xiaoyan belum menyerah dan berusaha bangkit lagi untuk lanjut baku hantam dengan Huagu. Namun tiba-tiba muncul hempasan kekuatan dari dalam goa yang membuat Huagu menyadari kalau Lindong sedang meningkatkan kultivasinya di dalam sana. Mengetahui hal tersebut, Huagu merasa tidak bisa membuang lebih banyak waktu dan memutuskan untuk segera menghabisi Lindong sebelum bocah antah berantah itu menjadi semakin kuat. Tapi ternyata
Ternyata Lindung telah menyelesaikan penyempurnaan buah 1000 binatang dan keluar dari gua dengan kekuatan yang sudah meningkat sangat drastis. Sekarang, karena Lindung sudah menyelesaikan kultivasinya, pemilik batu suci itu meminta kedua saudaranya beda spesies untuk beristirahat, dan dialah yang akan melanjutkan baku hantam. Xiaoyan memperingatkan agar Lindung berhati-hati karena bapak-bapak di hadapan mereka bukanlah orang sembarangan. Setelah itu Xiaodio kembali ke dunia spiritual batu suci untuk memulihkan diri, sementara Xiaoyan menjauh dari medan pertempuran. Dengan demikian baku hantam antara Lindong dan Huagu pun tidak terhindarkan lagi. Dua petarung sama-sama menggunakan senjata roh berupa tombak yang menciptakan benturan kekuatan hebat setiap kedua tombak itu bertabrakan. Sekali lihat, semua orang yang menyaksikan pertarungan ini pasti tahu jika dua kultivator yang sedang baku hantam itu bukanlah manusia ecek-ecek. Keduanya melesat ke sana kemari menyerupai kilat biru yang sangat cepat hingga sulit diikuti oleh gerakan mata orang biasa. Huagu yang ingin segera menghabisi nyawa Lindong mulai merapal satu demi satu tekniknya. Pertama, pemimpin sekte boneka tersembunyi itu mengeluarkan teknik tulang penghancur jiwa yang dibalas dengan teknik sisik piton oleh Lindong. Tapi ternyata tombak sisik piton tidak mampu menahan serangan tulang penghancur jiwa milik Huagu, sehingga Lindong harus menambah kekuatannya dengan berubah wujud menggunakan transformasi kera iblis. Namun Huagu belum mau menurunkan intensitas serangannya. Tanpa memberikan Lindong kesempatan untuk bernapas lebih lama, dia mengeluarkan hujan tulang ke arah Lindong yang untungnya bisa ditahan dengan putaran tombak kilin. Karena itulah Huagu pun tidak punya pilihan selain mengeluarkan benteng tulang surgawinya untuk menahan gempuran tombak kilin Lindong. Kini Huagu bisa memahami kenapa anaknya bisa koit di tangan Lindong. Lindong memang memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni, apalagi pemilik batu suci itu juga sudah menguasai energi mental Yuan. Lindong memasukkan fusion energi mental dan energi Yuan ke dalam tombak kilin dan membuat tombak kerajaan surgawi itu mendapatkan kekuatan yang berlipat-lipat. Lindong mengeluarkan teknik naga surgawinya dengan kekuatan penuh, sementara Huagu kini merapal armor iblis 10.000 tulang dingin. Dan ternyata armor milik Huagu benar-benar mampu menahan serangan full power dari Lindong dan justru membuat Lindong terpental setelah menerima benturan kekuatan antara tombak naga surgawi dan armor iblis. Melihat Lindong yang sudah terkapar seperti itu, Huagu yang masih berdiri tegak pun merasa telah memenangkan pertandingan dan bersiap untuk menggeprek Lindong demi membalaskan kematian anaknya Huazong. Tapi ternyata Huagu pun menderita luka yang tidak kalah parah dari Lindong. Beberapa saat kemudian bapak sekte boneka itu memuntahkan darah segar dari mulutnya dan jatuh berlutut dengan lututnya, sementara Lindong justru telah mengumpulkan kekuatannya untuk kembali bangkit. Jujur, Huagu tidak mengira Lindong masih memiliki kekuatan untuk melawannya dan bahkan udah ready banget untuk lanjut baku hantam. Pak tua itu menyadari kalau saat ini cedera yang dia alami bukan cedera ringan. Jika dia mau ngotot-ngototan sama Lindong, belum tentu menang, malah bisa-bisa dia menyusul Huazong lebih cepat ke alam baka. Karena itulah saat Lindong sudah memasang kuda-kudanya kembali, Huagu memilih untuk kabur dan melarikan diri daripada modiar berjamaah sama anaknya. Tepat setelah Huagu kabur, seluruh kekuatan Lindong telah hampir lenyap, sehingga pemuda keluarga cabang klan Lin itu jatuh ke tanah di tengah gurun pasir itu. Xiaoyan menghampiri Lindong dengan paniknya, khawatir jika saudara manusianya itu kenapa-napa. Lindong sebenarnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk merespon kekhawatiran Xiaoyan, tapi beberapa saat kemudian Lindong menyadari jika Xiaoyan tengah menggeram, seolah-olah mengusir eksistensi lain yang ada di sekitar mereka, dan eksistensi lain itu adalah... nggak ada angin, nggak ada hujan, tampaknya Lindong malah dapat rezeki nompol karena disamperin sama nona cantik kesayangannya Ling Qingzu.
Beberapa saat setelahnya Lindong memperoleh kesadarannya kembali dan terbangun di sebuah kamar yang cukup asing baginya. 你醒了， Plot twistnya yang menyambutnya begitu sadar bukannya Ayang cantik tapi Putri Sekte Iblis Agung Mu King Kian Kian. Nah, sepertinya yang menyelamatkan Lindong sebenarnya adalah Kian Kian. Tapi karena udah nggak bisa menahan rindu kepada King Zu, jadilah Lindong berhalusinasi. Saat ini, Lindong sedang berada di kediaman Sekte Iblis Agung setelah diselamatkan dan mendapatkan perawatan dari Kian Kian. Kian Kian kemudian menceritakan jika selama ini Sekte Iblis Agung dan Sekte Boneka Tersembunyi sebenarnya selalu berselisih. Karena itulah Kian Kian menganggap Lindong sebagai sekutu karena mereka sama-sama bermusuhan dengan Sekte Iblis Agung. Sekutu apa sekutu nih mbak? Kok nafsu banget nih main nyosor wae? Nah, memang Kian Kian ini tampaknya akan menjadi anggota fans klub Lindong yang baru nih. Putri Sekte Iblis Agung itu semakin dan semakin gemas ingin mengkaji Lindong lebih dalam lagi. Setelah mengetahui jika tidak hanya Huazong, Lindong pun mampu mengalahkan Huagu. Meskipun kekuatan Lindong memang patut diapresiasi, Kian Kian cukup khawatir karena saat ini pasti Lindong akan menjadi musuh besar Sekte Boneka Tersembunyi. 灵动公子，你加入我们大魔门如何？ Nah, sekarang Kian Kian malah ketularan hobi LMN-nya Peri Yuchan nih dengan mengajak Lindong bergabung dengan sektenya. Kalian masih ingat kan Peri Yuchan? Itu loh yang diperfekut. Tentu saja penawaran itu ditolak dengan instan oleh Lindong karena selain hatinya sudah ada yang punya, Lindong juga masih mengutamakan keselamatan keluarga Lin yang menjadi tujuan utamanya pergi ke kota Dahuang. Karena Lindong tampaknya tidak ada keinginan sama sekali bergabung dengan sektenya, Kian Kian pun merasa cukup tertohong, mengingat ini pertama kalinya ada pria yang menolaknya. Kian Kian hanya mengingatkan Lindong agar berhati-hati jika ingin berburu harta karun di Monumen Dahuang sendirian. Karena selain banyak praktisi-praktisi kuat, ada 4 klan besar yang juga akan ikut dalam serta pemburuan harta karun di Monumen Kono tersebut. Termasuk ayangnya sendiri. Aduh,